Desa Muara, Belimbing, sampai dengan Sakti. Nah, rata-rata terkait dengan pos siaga ini itu ada di Desa Belimbing sama Desa Muara. Itu bisa nggak di situ? Oh bisa Mas. Jadi itu sebetulnya pos siaga ini pos siaga yang terdekat sama Sakti aja. Nanti ini kan perlu Ah, pengaktifan kembali gitu ya. Nah itu minta tolong betul betul. dokumentasinya aja. Nah, dokumentasinya itu bentuknya seperti apa? Bentuknya itu foto bangunannya dengan orangnya yang ada di situ atau seperti apa? Oh iya, bisa apa ini kan benar Mas kayak Mas bilang itu tuh dia kayaknya dokumentasi dari ruangannya seperti apa, pos siaganya, terus juga ada orang-orangnya juga atau mungkin dokumentasinya peresmian kayak baru mengaktifkan kembali juga gak apa-apa. Kalau misalkan baru mengaktifkan kembali itu kemudian oh iya terkait pelatihan siaga bencana ini di 2023 apakah sudah diadakan ya Mas? Ada Mbak. Jadi kita setiap bulan mengadakan latihan itu sih. Oh, oke. Mungkin boleh minta tolong di-upload juga ya untuk tahun yang pada tahun ini gitu. Oke. Kemudian ini ada inventarisasi. Nah, yang diinventarisasi ini ada sumber daya pendukung, terus juga ada personil, nomor penting sama EWS. Nah, ini ada formnya dari Skokindo. Nah, kemarin juga sudah saya kirimkan ke Mas Dimas juga untuk diisi. Jadi kemarin juga dikabari oleh Mas Dimas katanya Mas Dimas lagi sakit ya kemarin. Itu Oh, sudah udah saya udah kirim sembuh, ke udah Mas sembuh. Dimas juga. Oh, Harus udah sembuh sembuh. soalnya. Oke. Oke, baik. Oke. Mungkin itu untuk yang implementasi ini listnya sudah saya upload ke Mas Dimas nanti tinggal diisi aja. Kemudian yang rencana kontingensi seperti yang saya bilang tadi, ini kalau bisa diusahakan eksternal dan internal. Yang eksternalnya ini misalnya tanggap darurat terkait bencana banjir gitu ya di masyarakat, kemudian di rencana kontingensi di internal, kalau misalkan ada kejadian entah gempa bumi atau kebakaran itu seperti apa. Nah, kemudian yang mobilisasi sumber daya ini mobilisasi ini bisa diklaim yang poin atas ini kan dia terkait list yang list personil dan sarana prasarana yang bisa digunakan saat bencana ya biasanya kan ini isinya kayak APAR terus juga yang peringatan dini juga bisa nah Ini ini sudah ada sebetulnya formnya tinggal berarti ya, diklaim Mbak? iya sudah ada ini tinggal Oke. diisi aja ini tinggal diklaim lagi ke sini Oh. kemudian laporan kajian cepat ini juga ada formnya. Nah, ini semisal dari daerah yang satunya satu ini ada kejadian entah banjir atau misalkan kebakaran, nah ini bisa juga langsung dibikin laporannya gitu ya. Ini coba saya kasih tunjuk. Mas Dimas monitor? Ah, nanti habis ini kita bahas di bawah ya. Nah, ini contohnya untuk yang kelompok kajian ini juga dari share ya Mas Mbak. Ini misal kalau saya lihat di berita-berita terakhir kan ini ada kejadian banjir ya. Kalau nggak salah di bulan Maret ini ada nah ini bisa diisi di sini terkait Eh, bencananya eh, banjir hari tanggalnya Mbak, coba saya ya ini, Mbak. Jadi kemarin itu di Pelumpang ya itu kan ada kebakaran tuh terkait kebakaran kan. Nah, ya di Pelumpang, Pelumpang. Halo. ya Ah, kemarin kan gimana waktu Mas? di Oh ya bulan Maret itu ada kejadian kebakaran di Pelumpang. ya
Nah, kita itu mengirimkan tim bantuan keadaan darurat ke sana gitu. Nah, itu Ya. bisa dimasukkan di laporan kajian ini nggak? Terkait dengan pasca bencana ini. Oh iya bisa Mas. Oke. Ini dia bisa internal eksternal gitu. Oke. Oke, itu bisa juga kita balik lagi ke rekap. Nah, kemudian yang ini, nah penentuan status keadaan darurat ini memang dikeluarkan oleh tapi terkait bencana yang terjadi dan imbauan untuk pemberian bantuannya. Nah, ini kurang lebih juga sama kayak yang dilakukan kajian cepat, mungkin ini ada status daruratnya gitu ya, misalnya kayak contohnya di Merapi gitu ya, nanti ada status siaganya gitu. Nah, kan ini sebetulnya yang tadi saya jelaskan itu, yang terkait dengan pelumpang itu, ini juga ada memonya sebetulnya. Ada memonya terkait dengan permohonan bantuan tim penanggulangan keadaan darurat ke beberapa lokasi terdekat gitu loh. Ini kan bisa sebagai ini juga kan, bisa sebagai acuannya kan sebetulnya. Oke. Bisa Mas. Oke. Kemudian ada laporan evakuasi masyarakat terdampak juga, ini terkait dengan masyarakat yang eksternal. Ini laporan evakuasi, kemudian yang pemenuhan kebutuhan dasar yang bantuan-bantuan ini, semisal ada bantuan dari keluar gitu ya, ini kan baru ada cuma yang ada di Turki. Misal ada lagi nih di tahun 2023, ini kan yang diprioritaskan sebenarnya semua dokumen ini di tahun 2023 aja. Nanti tolong di update aja lagi Mas Mbak kalau ada bantuan. Nah, semisal ada bantuan yang internasional lagi nanti dikabarin ke saya, karena ini nanti ada laporannya untuk yang bantuan internasional. Nanti yang bantuan untuk ini kan udah saya buat juga laporannya. Nanti kalau ada laporan ada kayak bantuan internasional lagi bisa dikabarkan ke saya gitu, biar saya olah datanya gitu pembuatan laporan. Kemudian, nah yang pemulihan secara terkena bencana ini, kira-kira di tahun ini ada nggak yang Halo? Ya, untuk yang pemulihan sarana prasarana bencana ini kan ada pembangunan, misal bikin tanggul atau misalkan dia bantuan kayak kemarin tapi kan ada bantuan pembangunan struktur pemulihan ini ya sekolah ya. Nah itu di tahun ini ada lagi nggak ya? Maaf Mas, suaranya kecil. Ya, ya gimana? Oh iya, oke. Oke. Oke, gimana Mas Aldian? Ini kira-kira ada bantuan baru nggak ya dari Sakti ke masyarakat terkait rencana bangun? Halo, Mas Aldian. Apakah suara saya jelas nggak ya? Saya agak-agak ramai. Halo. Oh, ini lagi Mas Aldiannya lagi nggak di tempat kalian. Oke. Ya. Oke, saya lanjutin ke poin yang lainnya. Ya, sebetulnya untuk secara garis besar di dokumen kebencanaan ini, misal ada yang dokumennya mau diklaim lagi dari tahun 2022 ke 2023 juga bisa. Tapi nanti
di bagian pengesahan semua yang ada pengesahannya diganti tahun aja sama tanggalnya, kurang lebih gitu. Semisal kayak pembangunan rambu-rambu nggak mungkin tiap tahun ada pembangunan rambu tiap tahun ganti gitu ya rambu-rambunya. Nah itu bisa diklaim lagi aja ganti tanggal itu Mas Mbak. Nah yang terkait rambu-rambu tanda-tanda ini tuh tanda-tanda rambu-rambu evakuasi mungkin bisa diminta tolong terkait namanya ya, misalnya yang ada bikin jalur evakuasi, yang tanda-tanda yang sekitar internal kantor itu boleh diupload juga di dokumentasinya. Karena kemarin saya di dokumen 2022 belum nemu yang terkait yang tanda-tanda internal nih, yang rambu-rambu internal belum ada. Nah, kemudian saya lanjut di poin selanjutnya, ada analisis risiko dengan metode REA. REA ini Rapid Environmental Impact Assessment in Disaster. Nah, ini juga yang bikin dari Risikovindo. Namun dari dokumen yang saya buat kan ada analisis risiko bencana dan REA ini ya. Nah, saya butuh bantuan. Saya butuh bantuan Mas Mbak sekarang untuk penyusunan program. Nah, jadi untuk di analisis risiko bencana, saya perlu rekomendasi program yang indeks risiko di daerah ring 1 atau ring 1 khususnya itu yang bencananya lebih dapat. Kan ini saya penyusunan dokumen ada juga ya. Semuanya levelnya itu di Analis atau di BNPB atau di websitenya gitu. Ini udah ada analisisnya, coba saya tunjukin dulu ya. Coba di golongan. Ya, responsif. Oke, apakah sudah terlihat Mbak untuk dokumen analisis risikonya? Halo? Oke, baik. Ini yang sudah saya di analisisnya. Jadi scrolling. Nah, ini kan ambil di BPS untuk penduduk, analisis penduduknya, kemudian analisis bencananya ada di poin di bab 4. Nah, ini kan ada indeks bahaya yang diinput, terus juga ada penduduk yang terpapar dan kerugian bencana. Kemudian ada indeks kerentanan, kapasitas, dan indeks risiko. Nah, dari indeks risiko ini yang menjadi highlight untuk pembuatan program. Nah, untuk pembuatan program ini difokuskan untuk indeks risiko yang tinggi. Misalnya kan ada tinggi itu ada banjir dan pandemi COVID ya. Cuma untuk pandemi COVID ini prioritasnya itu sudah sama karena kan kita udah status pandemi ya. Jadi lebih fokusnya ke banjir. Nah, yang banjir ini kan tinggi. Nah, mungkin dari Mas Mbak kalau punya rekomendasi terkait bencana banjir solusinya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan ada tabel resikonya. Nah, di tabel poin 5.1 ini rekomendasi programnya ini menyambung nggak cuma tentang banjir aja gitu. Jadi tentang gempa bumi. Seperti yang tadi di tabel ini kan ada tentang risiko bahayanya banjir, gempa bumi, dan kekeringan. Nah, itu bisa dianalisis kira-kira seperti apa program yang akan dilakukan oleh aksi gitu ya. Atau mungkin bisa diganti juga dengan
kedaruratan internal gitu ya, misalnya terjadi kebakaran gitu. Nah ini kan seperti yang ada contohnya, ini ada insentif menyiapkan sumber daya kedaruratan gitu. Terus ada pengaktifan pos siaga, ini juga bisa. Terus yang di poin selanjutnya ada rekomendasi program terkait bencana banjir. Nah ini kan ini udah saya ganti bencana banjir gitu ya, udah saya kerja. Nah kemarin itu yang bisa diinput baru satu yang dikasih sama Mbak Maya, yang pengembangan program mitra binaan pro iklim. Nah semisal ada yang lebih baru lagi minta tolong di update ya. Nah ini saya untuk kebencanaan koordinasinya ke Mas aja tuh bisa sama Mbak Maya. Nanti lebih sama Mas Dimas ya Mbak, tapi nanti kalau saya ada data juga saya bantu nambahin. Oke. Kayaknya ini saya kalau untuk diskusi lebih prefer ke ini ya, personal chat gitu, karena saya juga bingung kalau untuk di grup kalau ada diskusi gini nggak bisa pasti arahnya kemana gitu. Kemarin juga bingung, makanya sempat agak tersendat untuk pembahasan kebencanaan gitu ya. Iya Mbak, ini kan baru ada Mas Dimas, jadi mungkin untuk kedepannya semoga lebih ini ya Mbak, lebih mudah untuk ngasih datanya. Soalnya kan kemarin ini ya belum ada tesnya. Mungkin Mas Dimas ada tambahan Mas? Iya. Yang terkait rekomendasi program mungkin Mas, nanti ini kan saya ada ininya ya, ada scriptnya. Nah ini minta tolong juga barangkali Mas Dimas perlu diskusi juga dengan tim perencanaan. Nah ini minta tolong nanti saya coba share scriptnya ke Mas Dimas gitu ya. Karena ini nanti biar dokumen HRB-nya tinggal rekomendasi aja sebetulnya Mas yang belum gitu. Nah kemudian di ya itu terus kemudian ada varian REA. Yang REA ini sebetulnya kurang lebih sama analisis risiko bahaya, analisis risiko bencana gitu. Nah kemudian yang beda itu nah di sini. Nah beberapa waktu lalu kan saya sempat minta ini ya rekapan jenis bencana yang pernah terjadi di ring 1 pembuatan dokumen ini. Nah ini kan ada jenis bencana yang pernah terjadi. Ini kalau di contoh tahun sebelumnya ada pandemi, abrasi sama kebakaran. Nah kalau yang ini mungkin kalau seperti misal beda dari yang ini juga boleh tentang rekapannya. Nah rekapannya ini sebetulnya lebih ke track record 5 tahun ke belakang. Kalau misalkan pun ada cuma banjir doang nggak apa-apa, dicantumin aja gitu. Nah terus soalnya juga yang ini kalau misalkan pun ada listnya kan nanti juga kita juga bisa masukin di klaim di poin itu ya, bantuan tadi ya, ada pemberian bantuan tidak tapi ke masyarakat gitu. Nah itu kalau misalkan ada bantuan, nah ini bisa jadi poin juga, bisa masuk ke sini. Oh berarti ternyata di daerah sekitaran sapi ini ada bencana gitu ya, walaupun kayak setahun cuma 2 kali gitu kan, atau cuma banjir doang yang terjadi, itu nggak apa-apa. Kemudian ya yang ini kan juga datanya juga yang masih untuk dampak korban jiwanya. Nah kemarin kan sebetulnya Mas Adian sempat sudah ngasih link bencana ya, cuma kan itu buat 2023. Nah itu juga sebenarnya saya bingung apakah ini kalau misalkan tidak ada rekapannya, mungkin ini kali ya minta tolong untuk ya jadi di searching juga gitu. Kalau misalkan nggak ada, karena kan ini terkait sama dokumen REA, atau mungkin nanti saya bantu untuk kecil juga untuk bantu searching juga kira-kira bencana-bencana apa aja yang terjadi di sekitaran rentang saksi gitu.
Nah, ini kan juga ada identifikasi korbannya juga. Nah, terus kerusakan yang terkait bencana, ada kerusakan fisik dan lingkungan. Juga ini ada identifikasinya, misalnya ada bencananya pandemi juga kan ini masih ada tertinggal prioritas, kemudian ada abrasi, ini di sampingnya ada kebakaran hutan dan lahan. Mungkin lebih ke kalau menurut saya yang frekuensi kebencanaan itu sih yang diutamain. Nanti untuk yang dokumen kayak ini kan juga ada rekomendasi jangka panjang jangka pendek ya. Nah itu untuk selanjutnya nanti saya coba informasikan kembali ke masing-masing ya, untuk lanjutannya seperti apa begitu. Oke. Untuk kebencanaan mungkin itu ini kan lumayan banyak ya, nanti saya coba kasih list aja deh biar bisa di-upload ya, dan juga bisa nanti saya juga sekalian upload yang data yang udah ada di saya gitu, yang udah bisa diklaim di D3. Mungkin dari Mas Mbak ada yang mau ditanyakan? Sementara ini cukup, Mbak. Mungkin dari ini Mas Dimas ada yang ditanyain lagi nggak? Biar jelas. Mas, suaranya boleh digedein dikit nggak ya? Oke, dah. Iya. Oh iya. Oke. Iya. Oke, ini sekalian saya coba buka ini ya, referensi saya. Bentar. Oke, sudah terlihat Mas Dimas untuk screen-nya? Oke. Oke. Nah, untuk yang tingkat partisipasi ini kan bantuan-bantuan ya yang di poin berarti tingkat partisipasi yang pertama jumlah orang mendapatkan vaksinasi. Nah, ini semisal masih ada vaksinasi, boleh dimasukkan ya Mas ya. Nah, Boleh. terus untuk Tahun ini ada vaksin booster 2, Mbak. Oh iya, boleh. Nah, ini pelaporan. Nah, nanti bisa dibuat pelaporannya aja gitu ya. Nanti coba saya ini ada ininya sih, ada contohnya untuk di draftnya seperti apa, udah di-upload juga. Mungkin nanti Mas Bas bisa cek ya di slide-nya. Terus kemudian luas area bantuan. Nah, ini kan jadi nanti tuh dari yang punya bantuan-bantuan apa aja nanti dibikin rekap. Nah, rekapnya itu isinya apa aja. Nah, isinya kurang lebih seperti ini. Ada nama programnya, jenis bencana yang seperti apa. Nah, kalau yang ini kan yang terkait COVID juga bisa masuk ke sini. Nanti kan jenis bencananya ada COVID, nah bantuannya ada vaksinasi, jumlah penerima bantuannya ada berapa, luas area ini kan jangkauannya ya. Jangkauannya ini berapa kilometer persegi, terus juga ada jangkauan spasialnya, tingkatnya apakah internal atau kota gitu. Nah, untuk kemitraannya juga
apakah bantuannya itu internal aja atau melibatkan bantuannya ke masyarakat juga. Kemudian untuk tingkat kesulitannya, nah ini juga bisa disampaikan apakah dia terkait lokasi juga ada kesulitan ya, misalnya aksesnya sulit untuk gapai gitu ya, untuk yang masuk mobil gitu ya, biasanya ada bisa masuk mobil besar gitu ya. Kemudian koordinasi dengan mitra, misal ada kendala terkait koordinasi bisa disampaikan juga di Ketemu nggak yang perundangan? juga. Coba Ki, dicari satu-satu Ki. Tuh, itu doang tuh. Yang Ya, betul. Ini isinya rekap-rekap dari semua bantuan yang udah aplikasi ke baik untuk pengaruhnya ke internal maupun ke eksternal ya. Eksternalnya kan bisa ke masyarakat lokal maupun sampai internasional gitu. Itu sih mungkin poinnya kurang karena di yang dokumen yang saya dapat di satu ini Iya, DL. dokumennya Kepake. kurang gitu ya untuk pemberian bantuan. Ya mungkin itu. Nah, ini kan bisa dapat Iya, kayaknya poin judulnya satunya yang dari yang Turki gitu ya. hanya bukain Yang Turki aja ini kan udah cukup foldernya membantu nih, satu-satu gitu loh. Mungkin itu sih. Oke. Ini. Ya, bisa. Kalau untuk internal luasnya dari internal itu ada programnya berapa? Ini semua program sih Mas, dari yang laporan RIA juga masuk. Iya. Ada pelatihan Nokadi juga, ada rencana juga bisa masuk sini. Nah, mungkin karena kurang pelaporannya aja sih Mas yang masuk ke quarter tahun lalu, mungkin jadinya kurang poinnya gitu. Itu sih ini ada yang luas. Oh ini, ya penerima bantuannya itu tuh kalau misalnya ini, kalau misalkan bingung mungkin langsung aja ditembak kalau misalkan bantuannya untuk satu kelurahan ya di kira-kira aja untuk satu kelurahan ini berapa orang gitu. Ya, berapa orang kira-kira di situ kan bisa ditanyakan ke penduduk sekitar ya berapa totalnya gitu. Ini juga misalnya pembangunan sosial, budaya, perbaikan lingkungan program budaya, oh, ya, itu juga ini laporan perbaikan penyusunan program konkret ini, misalnya dari satu ini ada program konkret gitu yang terkait dengan panganan, misalnya terkait bikinnya posko banjir gitu. Nah ini juga ada lingkupnya kan lingkup masyarakatnya misalnya desa gitu ya. Nah itu langsung di itu aja kira-kira bantuan ke orang ini bisa tercover berapa orang yang masuk ke dalam posko tersebut. Mungkin itu